Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata mukadimah, langsung saja saya bacakan susunan acara seminar kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Rahmashi. Kepada Rahmashi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. La ilaha illahu wa a'rid anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Syamriano MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita hormati, kebetulan beliau Ustadz kita sekaligus alumni kita, jadi Bapak itu Hendra, dan insya Allah nanti akan memberikan materi tentang bullying atau bullying. Bullying. Jawab biasanya tentang bullying. Nanti akan sama-sama kita dengarkan. Kemudian yang kita hormati para ustaz wal ustazah kita, guru-guru kita yang mulia, seterusnya yang Ustaz banggakan, Ustaz sayangi anak-anak Ustaz dari kelas 7 sampai kelas 12. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat mengangkatkan acara kegiatan sekaligus nanti penutupan sama dengan kegiatan pertama seminar tentang bullying. Setelah ini nanti jam 10 kita akan lanjutkan dengan motivasi dan muhasabah.
nanti kita tutup dengan makan bersama, insya Allah. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz sekalian, kepada antum semua terima kasih yang telah siap untuk hadir kemudian duduk dalam majelis ini. Supaya antum ketahui, kita hari ini duduk di tempat yang mulia, maka bersikaplah dengan sikap yang mulia. Kemudian nanti beliau kekanda kita akan menyampaikan materi tentang bullying. Kemudian di samping itu akan memotivasi. Jadi pondok pesantren tarbiyah itu alumninya ada yang sudah profesor, ada yang doktor, ada yang polisi, banyak lagi yang lain. Artinya dimanapun kita mondok itu kembalinya kepada kita masing-masing. Ya. Oleh karena itu nanti beliau akan perkenalkan diri beliau bahwa beliau itu alumni di sini dulu, sekarang beliau menjabat jadi polisi, nanti juga di samping tentang bullying, dan beliau akan memotivasi kita semua. Untuk itu ikuti dengan baik supaya acara kegiatan ini lancar dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Ustaz Buya Ketua pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Rubah di Mosulau, Ustaz Safriyato. Kemudian yang kami hormati guru-guru kita, Ustaz wal Ustazah. Kemudian yang kami cintai dan kami banggakan tentunya anda semuanya, para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Gobah di Mosulau. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam momen yang berbeda, yaitu tentang sosialisasi ya tentang bullying ya, bullying ya, pakai tasdid ya, bullying ya, atau bully atau perundungan. Banyak lagi bahasa-bahasa lainnya, insyaallah nanti akan Bapak jelaskan kepada anda semuanya apa itu yang dimaksud dengan bullying, kemudian apa sanksi hukumnya jikalau seandainya nanti anda berbuat atau mengalaminya. Insyaallah nanti akan kita bahas. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Jangan sampai kita takut menjawab salatnya, karena menjawab bersalawat kepada Rasulullah itu siapa nanti yang banyak itu yang akan diberikan syafaat, ya kan? Ya gitu kan Ustaz. Yang malas-malas bersalawat tidak akan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang membawa kita minaz zulmati ila nur, dari alam yang gelap gulita. Artinya bukan alam itu bukan gelap malam saja hari, tidak, akan tetapi dari perilaku jahiliyah termasuk bullying. Ya kan, bullying juga termasuk dulunya. Yang kuat ialah yang berkuasa, yang lemah itu yang ditindas. Itu zamannya dulu sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampailah kita kepada zaman yang beradab, ya, zaman yang berpendidikan, sebagaimana yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini.
memberikan materi, Bapak akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Walaupun sebagian di antara kita sudah ada yang mengenal, mungkin ada anak-anak kami yang baru bergabung, tentunya belum saling mengenal kita satu sama lainnya. Baik, perkenalkan nama Bapak Syaiful Hendra. Jadi karena tidak muat dibuat Hendra. Bayangkan kalau Syaiful Hendra sampai mana tuh? Syaiful Hendra, ya kan? Ibu. Jadi terlalu panjang, jadi maka disingkat saja Hendra. Ya. Kemudian bertugas di Polresta Bukit Tinggi, ya kan? Kemudian khususnya tempat kecilnya unitnya di Polsek Ampel Canggur. Kenapa dikatakan bersyukur orang tua yang sering mendidik kita? Pertama, orang tua yang memaksa, walaupun di antara anak-anak Bapak ada yang dipaksa untuk sekolah ke pondok, maka beruntunglah Anda semuanya. Ya, kenapa? Karena kebaikan itu memang harus dipaksa. Kemudian udah terbiasa akhirnya. Kemudian nanti udah besar baru dapat rasa. Ya. Oh, untung dulu sekolahnya di pondok. Untung dulu sekolahnya di pesantren. Kalau enggak, mungkin tidak hafal ini, tidak hafal ayat, ke tengah-tengah masyarakat pun takut, disuruh berdoa tidak bisa, disuruh imam tidak bisa. Tapi sekarang, alhamdulillah, walaupun Bapak dulu cuma 3 tahun di sini, tapi alhamdulillah bisa jadi imam, sedikit bisa berceramah, sedikit bisa berkhotbah hanya 3 tahun. Apalagi kalau 6 tahun. Kalah Ustaz Satrianto. Ustaz, kalau sampai 6 tahun dulu kan tahan gitu. Cuman karena 3 tahun, ya alhamdulillah sangat sedikit ilmu, tapi sampai 6 tahun itu Masya Allah. Ya, maka himbauan ajakan kami, ya, maka betul-betullah Anda bersekolah, ya, ikuti pembelajaran dengan baik. Waktu 6 tahun itu sangat sedikit, sangat sebentar. Ya. Masuk sekarang kelas 1, habis kelas 1, kelas berapa lagi? Habis kelas 2? Terus? Habis itu? Sampai dulu matematiknya Pak. Ya. Anda berhitung kan? Kenapa bisa berhitung? Karena saya sekolah kan? Karena kita sekolah bisa berhitung. Makanya rugi kalau tidak sekolah. Baik, itu sekedar perkenalan diri dari Bapak ya. Tentang perkenalan diri ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Ada? Tidak. Kita langsung masuk ke materi. Akhir-akhir ini memang marak terjadi. 10 tahun belakangan ini itu sering dan marak terjadi pembulian yang dilakukan oleh anak sekolah, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ya, tapi rata-rata dilakukan oleh anak sekolah. Ada yang di lingkungan sekolah, ada yang sudah pulang sekolah, ada yang di luar sekolah, macam-macam. Ya, dilakukan oleh anak-anak, banyak yang mengakibatkan, ada yang luka ringan, ada yang luka berat, ada malah yang sampai meninggal. Ya, makanya sekarang lagi disosialisasikan, dibumikan, ya, dibuat aturan di sekolah sekarang, ya, macam-macam agar pembulian ini tidak terjadi di sekolah-sekolah. Ya, inilah makanya diangkat acara ini. Kira-kira siapa yang bisa tahu apa yang dimaksud dengan bullying tadi? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bullying? Siapa yang dapat nanti dikasih hadiah sama Ustaz Satrianto. Keraskan suaranya Pak. Sudah terangkat tangan. Nah, tahu siapa namanya? Pada kelas 7. Apa itu bullying pada? Bullying adalah termasuk kekerasan kepada seseorang. Ya. Itu saja.
Ya, bagus ya. Ya, anak soleh. Jadi kalau di dalam masjid kan tidak boleh tepuk tangan. Jadi kalau siapa yang bisa menjawab, apresiasinya anak soleh. Anak soleh. Allah. Angkat tangannya, anak soleh. Fajar, bagus ya. Jadi bullying adalah sesuatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu kelompok atau orang yang kuat terhadap seseorang yang lemah. Ya, dilakukan, kerap dilakukan berulang-ulang kali. Nah, itu yang dinamakan dengan bullying. Suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau seseorang yang kuat terhadap orang yang lemah kerap dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau cuma sekali itu bukan bullying namanya. Beda pula tindakan pidananya namanya. Tapi kalau berulang, sekarang dibully juga, besok dia juga, besoknya dia juga, kita aja yang membuli itu juga orangnya. Nah, itu udah masuk tindak pidana pembulian tadi. Nah, kemudian ada sanksinya, ada. Baik itu sanksi di sekolah nantinya maupun sanksi pidana. Kalau sudah melakukan tindakan bullying tersebut mengakibatkan luka ringan, luka berat, meninggal dunia, tentu urusannya nanti tidak dengan sekolah lagi, ya kan? Dengan siapa urusannya? Polisi. Ya. Dengan pihak polisi kalau ada urusan dibawa kemana? Polsek. Ya, ke polsek, ke polres. Kira-kira di situ tuh ngapain kita? Ngaji? Ya? Ada acara pertemuan di situ? Nah, diinterogasi. Kalau terbukti nanti kemana? Dikasih penginapan gratis, dikasih penginapan gratis, dikasih makan gratis, kemudian dijaga bulan. Sana, makan gratis, tidur gratis, kemudian dijaga bulan seperti pejabat kan? Kalau ke rumah pejabat itu kan dijaga polisi, dijaga tentara, dijaga polisi, kan dijaga. Kalau berminat, nah hubungi bapak langsungnya. Ada yang berminat? Ada yang berminat? Memang dapat penginapan gratis, tapi tersiksa. Walaupun tidak disiksa di sana, tapi tersiksa. Sekarang bapak mau nanya, kalau seandainya antum dikurung di dalam asrama, tidak boleh keluar selama 1 minggu, maka dikasih ayam pop, KFC, Bebesto, makan 6 kali sehari, tapi tidak boleh keluar dari kamar. Betul nggak kira-kira? Pilih mana dikasih makan maco, tapi boleh tiap hari keluar. Maco deh, kan? Apalagi nginap di kantor polisi ya, mungkin lebih enak lagi, ya kan? Makan ayam mungkin ada sekali-sekali. Ya. Jadi apa saja tindakan bully itu? Siapa yang tahu? Bertubuh. Nah, ada 2. Yang pertama kekerasan fisik, ya. Yang kedua verbal. Verbal itu bisa ancaman, bisa mencaci maki, bisa memancing, apa Indonesia? Memancing. Apa sih bisa memancing? Mengucilkan. Mengucilkan, ya kan? Itu termasuk membuli. Kemudian mengurungkan orang di WC, ya kan? Mengurungkan orang di kamar, termasuk pembulian. Ya. Kalau sekali dilakukannya, bully apa enggak? Kalau sekarang diejeknya juga, besok diejeknya juga, besoknya diejek juga, bully itu. Jadi 3 tahun sanksi pidana. Walaupun tidak apa-apa, tidak luka-luka, tidak luka berat, tidak meninggal, 3 tahun sanksinya.
Lihat di pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Ya, dengan macam-macam main-main sekarang ancam hukumnya luar biasa. Kemudian yang sering terjadi di sekolah yang dilakukan oleh anak sekolah kekerasan dan di TV, ya kan? Diajak satu orang ke belakang sekolah mungkin atau kemana, kemudian dipukuli, ya kan? Dipukuli oleh orang yang membuli. Nah, ini kan banyak terjadi. Makanya di bully ini ada 5 setidaknya yang terlibat di dalamnya. Itu yang akan kita bahas. Apa saja yang 5 ada? Kalian tahu? Minimal ada 5 yang terlibat dalam situasi pembulian tadi. Apa? Pertama ada, ya, ada pelaku pembulian. Ya, satu ya. Nah, satu ada pelaku. Kenapa dia bisa melakukan ini? Siapa yang tahu? Macam-macam alasannya. Pertama ada sakit hati, balas dendam, atau pernah dulu menjadi korban bully. Bully ini penyakit menular nih. Kalau pernah dia dibully, besar kemungkinan nanti udah besar dia akan membuli juga. Ya, ini akan diantisipasi sekarang. Ya, karena makanya di pondok-pondok modern itu kan sering kita lihat di TV. Antara senior dan junior itu parah pula daripada latihan tentara. Ya kan? Ada beberapa pondok seperti itu, nah, tapi sekarang nggak ada lagi. Kalau dulu seperti itu tuh, antara junior dan senior tuh, senior ke junior tuh luar biasa takutnya junior ke seniornya. Nah, kenapa? Karena mereka ada ditugaskan untuk mengawasi adik-adiknya. Ketika itulah dia sering menyalahgunakan wewenangnya kepada adik-adiknya. Ya, sehingga mungkin dia ada adiknya melakukan pelanggaran, dipukul, ditampar, ya macam-macam. Ada yang direndam, macam-macam lah perilaku yang dibuat oleh senior-seniornya itu kepada adik-adiknya. Sehingga sampai prosesnya ke polisi. Bapak udah 3 kali proses senior yang melakukan penganiayaan terhadap adik-adiknya, juniornya. Itu dikarenakan ketahuan merokok, ya kan? Kemudian ditampar, dipukul, digebukin, dimasukkan ke ruangan sidang namanya, ruangan sidang, dipukul, digebukin. Dia nak melapor, tapi ketika pulang kampung nampak sama orang tuanya kalau kakinya ini udah balintah-lintah, udah bekas pukulan pakai kayu kan. Hanya melapor ke Polres pula melapornya. Untuk Bapak ditelepon langsung, diproses, dicari penyelesaian, akhirnya selesai. Yang repot siapa? Siapa yang paling kita repotkan sekali kalau sudah buat masalah? Orang tua. Kebetulan orang tuanya waktu tinggal di Pekanbaru, ya kan? Jauh-jauh orang tua Pekanbaru pergi ke Polresta Bukit Tinggi, habis itu langsung ke pesantren salah satu pondok. Nah, kemudian dipertemukan di situ. Nggak mau pula damai awal, lama pula mendamaikan. Akhirnya beberapa hari baru selesai damai. Ya sudah, pertama orang tua repot, kedua orang tua mengeluarkan uang juga untuk biaya pengobatannya. Ya kan? Itu alhamdulillah selesai. Kalau nggak selesai gimana? Diproses. Kalau diproses ya masuk penjara. Dan dipikir kami baru umur 14, nggak akan bisa masuk penjara. Bisa. Ya, ada penjara anak-anak. Ya, ada penjara anak-anak. Bisa diproses. Ya. Jadi dengan merasa kita tidak bisa dilakukan tindakan hukum. Kemudian, apalagi penyebab dari pelaku ini sampai dia melakukan? Tadi ada karena dia balas dendam, karena sakit hati. Yang paling parah itu karena sok baga. Kan di sekolah itu merasa jadi adil. Kalau dulu ada, kalau sekarang masih ada? Masih ada. Merasa paling bangga, sehingga merasa bangga dia menampar adiknya, masih bangga dia menghardik, memojokkan, mencaci maki. Ya, padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela, ya, perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua ada korban. Ya. Pertama ada pelaku, yang kedua ada korban. Pasti kan orang yang membuli pasti ada orang yang dibuli kan. Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang kena bully ini?
Ya, pertama, kalau mungkin dari perkataan baru verbal, baru ancaman, kemudian cacian segala macam, cepat segera laporkan ke mana? Ke polsek langsung. Ke mana? Ke guru. Kalau misalnya di asrama ke mana? Ke pembina asrama. Kalau mungkin tidak ada pembina asrama, cari guru yang ada dekat di sini, cepat, ya kan? Atau karena dia baru dengan mulut saja, ya mungkin bisa besok pagi dilaporkan ke guru A, biar dipanggil cepat diselesaikan. Karena dari verbal itu bisa dia meningkat menjadi fisik, kan? Nanti karena udah terbiasa mencaci maki segala macam, artinya bisa nanti benturan fisik, bisa berkelahi, ya kan? Bisa penganiayaan terjadi dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan pertama, si korban harus tetap melapor. Kalau sudah dibawa langsung oleh temannya ke belakang sekolah atau kemana, apa yang harus dilakukan? Ya, usahakan secepat mungkin kabur. Ya kan? Lari, jangan merasa malu pula. Malu, mungkin korban itu malah sosok baga, loh. Alah, nanti kalian apalah, ya? Beliau seorang, ya kan? Karena pernah lagi ada kundur, kan? Nah, ternyata bapak belur, ya kan? Nah, jangan konyol. Jadi kalau dibawa sama temannya atau abangnya, kan ada gerak-geriknya mau memukul kita. Cepatkah kabur dan langsung laporkan ke pihak sekolah. Ya, itu langkah-langkah antisipasi. Kemudian yang ketiga, ada namanya penonton pasif. Ya kan, pertama tadi pelaku, kedua korban, yang ketiga penonton pasif. Dia melihat temannya sering diejek-ejek oleh teman satunya, ya gitu ya, laki-laki pun dia melihat temannya ada dipukul, sering kadang di tempat-tempat itu apa namanya? Di tempeleng, kan? Lah sering kita lihat dia sering menempeleng temannya, kadang dari belakang ya. Kadang kopi dia di tempat-tempatan itu masuk bully kalau sering dia lakukan, ya kan? Kalau untuk melihat seperti itu, maka penonton pasif itu apa yang dia lakukan? Diam saja, kan? Ini penonton pasif, nanti ada penonton aktifnya. Dia diam saja, tidak ada responnya, malah berburu enggak, melarang pun enggak, ya kan? Pokoknya dia cuek saja. Mau orang itu tidak pukul kelas saja, karena mau tahu dia memanas-manasin enggak juga, ya pokoknya super cuek lah. Nah, ini ada di situ di tempat orang membuli tadi. Ada pelaku, ada korban, ada penonton pasif. Kemudian yang keempat, penonton aktif. Bagus penonton aktif nih. Mantap, kompor. Dia berperan di tempat bully itu menjadi kompor gas, ya kan? Tukang kompor ini, itu dia cerengin tuh, dia cerengin tuh, ya pukulnya, tinjunya, kan? Sampai malah direkam, kan? Malah ada yang merekam dari TV itu, direkam ketawa-ketawa, padahal udah berdarah-darah temannya, tapi yang masih ketawa-ketawa itu. Tak ada yang lihat sedikit pun untuk menolong korban pembulian tadi. Padahal sudah mau meninggal, sudah berdarah-darah, masih tepuk tangan. Ayo pukul. Ini yang berbahaya. Nanti ada sanksi hukumnya bagi orang yang melakukan, turut serta melakukan, membiarkan itu terjadi, ada sanksi hukumnya. Ya, walaupun kita ada di situ, tapi tidak ada upaya untuk melarangnya. Malah kompor, maka kompor ini ya nanti ada sanksi baginya. Ya, coba nanti kita baca undang-undangnya. Harus kita seperti itu? Kalau enggak, karena kita tidak diajarkan seperti itu, kan? Karena Rasulullah dikatakan kita harus mencintai satu sama lainnya, apalagi sama muslim, kan? Ya, ada hadisnya tuh, diajarkan oleh ulama. Bapak saya tahu. Tidaklah beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya, atau seperti dia mencintai dirinya sendiri.
Ya berarti anak buruk sudah tahu. Bapak yakin pasti tidak akan menjadi penonton yang aktif. Terakhir yang kelima, inilah yang harus dipakai oleh anak pondok, yaitu penonton peduli. Nah, ini yang harus ada dalam diri kita. Ketika dia melihat temannya dibully oleh orang lain, ketika dia melihat temannya dipukul, ya ditendang, ditampar, dia segera menjadi pahlawan. Kalau dia mampu, dia kuat, dia langsung tarik temannya. Ya, kalau dia tidak mampu, dia segera mencari bantuan kepada siapa saja. Yang penting ada orang dekat di situ, langsung sampaikan. Ada bapak-bapak mungkin, pemuda mungkin, langsung lari ke sana. Ya kan? Bilang kalau teman saya ada dipukul. Itu yang harus kita lakukan. Bisa kira-kira? Bisa menjadi penonton yang peduli? Bisa? Bisa. Insya Allah. Soalnya kalau sudah ada yang peduli, ya maka bully itu tidak akan terjadi di sekolah-sekolah. Karena bully ini kan bahasanya sekarang. Kalau dulu pun sudah ada juga, tapi bedanya anak dulu dengan anak sekarang, kepedulian anak dulu itu luar biasa. Ketika temannya ada mau dibungkus dia tak tahu, ya kan? Tidak ada foto-foto, karena dulu memang HP tidak ada. Kalau sekarang suka menolong dulu atau memfoto dulu. Nah, untuk ada orang kecelakaan atau ada orang berkelahi, bukan malah ditolong, bukan malah dilerai, tapi divideokan dulu, ya kan? Nanti udah mati itu diberikan lagi, belum kan? Padahal udah mati dia, tidak dibantu, dibiarkan sampai luka-luka, dibiarkan sampai mati dulu, divideokan, nanti diviralkan, ya kan? Boleh videokan, tapi ada orang yang membantunya. Kalau ada orang membantu, tentunya sibuk aja kita memfoto, memvideokan. Ya, itu bukti boleh sudah, tapi utamakan dulu menyelamatkan teman kita. Karena ini sering terjadi. Tapi di Gobah ini, sepanjang sepengetahuan Bapak yang sampai terdengar, yang parah-parah belum ada. Mungkin bagi Ibu Anai, yang parah-parah, layak itu kesalahannya. Alhamdulillah. Tapi kalau di tempat-tempat lain sampai kini Ibu masih ada, masih ada laporan sampai ke Bapak, dan masih ada yang diproses sampai saat sekarang ini. Kemudian sanksi hukumnya sesuai dengan Undang-Undang ya Perlindungan Anak nomor 35/2014 itu ada di sana. Orang yang melakukan tindakan bully, kemudian yang turut serta melakukan, kemudian membiarkan, ini untuk membiarkan ada sanksinya, maka mendapatkan sanksi hukuman pidana 3 tahun penjara. Kalau mengakibatkan luka ringan, 5 tahun penjara. Mengakibatkan luka 5 tahun penjara. Kemudian meninggal dunia 15 tahun penjara. Belum ditanya lagi kalau meninggal dunia itu 1 ember sanksinya. 1 apa? 1 M. Ya, kan? Ada uang 1 M. Nah, jadi jangan buat-buat persoalan dan permasalahan. Ya. Dari penyampaian Bapak tadi mungkin sedikitlah perkenalan tentang bully. Harapan kami, baik Bapak mungkin selaku pihak kepolisian, kedua tentunya secara alumni kakak antum, ya kakak alumni mengingatkan janganlah sampai terjadi ini di tempat kita. Apa yang kenapa sering terjadi sekarang ini itu disebabkan karena kita sudah bisa mengakses, menonton perilaku yang tidak baik di mana? Di TV, di HP lebih-lebih. Ya, dulu pernah beberapa bulan menjadi pembina asrama di sini. Ya, itu banyak menggunakan HP. Beberapa HP yang ditemukan. Ya, kalau nggak ada HP itu macam-macam. Ya, karena kita belum bisa mengontrol diri kita. Ya, sehingga hal-hal yang kita lihat itu bisa merugikan. Kadang terlihat orang berkelahi, kadang terlihat orang ini A, B, macam-macam yang kita lihat di situ, sehingga
Kenapa pecandu narkoba itu dia ingin mencoba? Nah, karena itu terinspirasi, kan pengen juga coba, pengen juga seperti ini. Sama juga, ini bagus juga nanti jadi orang badak pula kita nanti menghibur orang mengumpul ini. Karena banyak dapat tontonan dari HP. Makanya seumur-umur anak bapak, anak pondok, malah kan diizinkan pakai HP di sekolah. Ya, kalau mandok-mandok boleh. Ya, itu yang bawa HP itu, mandok-mandok boleh kan? Ya, boleh mandok-mandok. Nah, nanti ada sanksi tersendiri oleh pimpinan pondok yang bawa HP. Jangan sekarang akan terlambat, ya kan? Tidak bermanfaat sama sekali bagi kita, malah banyak merugikan, ya kan? Pembelajaran yang didapat dari pondok ini saja itu luar biasa. Jangan lagi mencari ilmu dari HP, belum bisa kita mencarinya. Ya, nanti di umur 30-an pun harus hati-hati mencari ilmu-ilmu yang dapat dari HP tersebut. Ya. Terakhir, pesan daripada kami, jangan belajar merokok. Ada yang sudah pandai merokok? Karena merokok itu sudah mendekati, saya pakai tuh narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sepaket ya tuh, makanya nafazan, narkotika, apa lagi? Psikotropika, kemudian zat adaptif lainnya. Apa zat adaptif itu? Itulah tadi rokok, narkotik ya, rokok, kemudian lem. Ya, nanti ini akan dirancang sanksi pidananya, mudah-mudahan jadi kan. Jadi orang yang hirup lem merasakan, anak-anak yang merokok nanti ada sanksinya. Ya, jadi hati-hatilah anak kami yang sudah mulai merokok, karena perbuatan merokok itu sudah cikal bakal anak yang tidak bagus. Karena anak-anak sudah merokok kan. Bapak saja sampai sekarang tidak ada merokok. Ya, karena sehat, merokok itu sehat. Merokok itu sehat. Ya, tidak merokok itu sehat. Kalau merokok tidak sehat. Sehat juga. Mungkin itu saja ya dari sekian penyampaian, karena keterbatasan waktu. Mungkin ada kesempatan untuk bertanya 1, 2, 3 orang kira-kira sebelum kita tutup tentang apa saja. Dan Rafi, ada pertanyaan? Rahman, nah, ayo. Ada Anda? Siapa yang mau bertanya? Kira-kira? Ya, kamu? Nah, Rabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmi. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kalau misalnya masa tahanan sudah habis tapi dendanya belum dibayar, itu solusinya apa, Pak? Ya, terima kasih ya kepada Rahmi yang sudah bertanya ya. Jadi ada pertanyaan, kan itu ada denda, ya kan? Kurungan plus denda. Biasanya hakim memutuskan, bisa nggak bayar denda? Bisa diputuskan ancaman hukumannya 3 tahun, ya kan? Nanti diputus sama hakim kalau cuma ancaman, kan itu kan ancaman, belum putusan, ya kan? Yang tertera ancamannya 3 tahun denda bisa 10 juta, ya kan? Itu baru ancaman. Tergantung putusan hakim. Kalau hakim memutuskan penjara 1 tahun, tidak ada dendanya, ya kan? Atau penjara 1 tahun denda 5 juta, tidak ada uang, bisa jadi tambah kurungannya, bisa 1 tahun 3 bulan, itu pengganti dendanya tadi. Tapi ada juga hakim memutuskan tanpa denda,
Ya, tergantung putusan hakim. Kalau yang tertera di undang-undang itu baru ancaman hukuman, ya kan? Putusannya tergantung hakim. Kalaupun ada denda, kalau bisa kita bayar, kalau tidak nambah lagi sanksi penjaranya. Itu lagi. Ada lagi? Kira-kira? Lagi. Nah, apa? Ada apa? Lagi? Ada satu pun. Nah, gimana ya kalau hal itu dilakukan oleh guru? Ada juga kan? Seperti kan ada? Hah? 5 miliar. Hah? Ada guru yang melakukan pukulan terhadap anak santrinya? Ada, tapi tidak di sini, kan? Tapi kalau di sini saya apa? Beri. Ya, ada juga yang melapor ke polisi loh. Padahal gurunya, lagi topi, lagi pulang, ngadu ke polisi. Kira-kira itu pidana? Hah? Enggak. Hanya kekerasan tuh? Enggak. Itu namanya campur sayang. Ibu ya, coba kamu ya, kan? Anjang, kan? Bully itu, ya. Tapi cuaca tahu, tuh, bully, ya lapor, ya kan? Tapi, kamu kesana pun, gitu kan? Kau apa-apa dicek bully, kan? Gitu kan? Awak tidak itu lagi wali nama saudara, ini dari bulan berkata, apa itu adalah polisi? Akan bakal. Ya, tapi kalau besar dihajar hoki kanan, akhirnya ustaznya kan, itu baru bully. Bisa bully, bisa penganiayaan pasal 351, ya, KUHP. Kalau dilakukan ke anak-anak, ada pula undang-undangnya. Ditambah lagi undang-undang KUHP nantinya. Dia ada sanksinya. Baik siapapun yang melakukan, apalagi terhadap anak. Ya kan? Itu saja. Mungkin dari Ustaz, dari Ibu, pas Ibu ya. Selepas setelah ini ada kegiatan rajin-rajinlah belajar. Alhamdulillah bersyukur bisa bersekolah di pondok. Semoga anak-anak Bapak nantinya menjadi anak yang soleh, solehah. Kebanggaan guru-guru